Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Saya Kawisah, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTSD Negeri Parodot, Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.2. Definisi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, 2 manajemen diri, 3 kesadaran sosial, 4 keterampilan berelasi, 5 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Indikator penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang pertama di kelas, yaitu melalui pengajaran eksplisit. Secara khusus, murid memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya yang dimiliki. Pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, tujuan kompetensi sosial dan emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Pelibatan dan suara murid. Seluruh warga sekolah menghormati dan meningkatkan berbagai perspektif dan pengalaman murid dan dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Yang kedua, iklim kelas dan sekolah yang mendukung. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pembangunan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Kedua, kebijakan yang mendukung. Kebijakan dan praktik kedisiplinan dengan instruksi yang jelas, restoratif, sesuai dengan perkembangan anak dan diterapkan secara adil. Dukungan terintegrasi yang berkelanjutan. Pelajaran sosial dan emosional terintegrasi dengan mulus ke dalam rangkaian dukungan akademik dan perilaku dengan menyediakan kesempatan untuk memastikan semua kebutuhan murid terpenuhi. 3. Keluarga dan komunitas. Yang pertama, pelibatan kemitraan dengan orang tua. Keluarga dan pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah memiliki kesempatan yang reguler dan bermakna untuk membangun hubungan dan berkolaborasi untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik murid. Kemitraan dengan komunitas. Pendidik dan tenaga kependidikan dan mitra masyarakat menyelaraskan istilah, strategi, dan komunikasi yang sama seputar pengupayaan dan inisiatif terkait KSE, termasuk kegiatan di luar sekolah. Terbentuknya sistem dalam upaya peningkatan berkelanjutan. Data implementasi dan artefak dikumpulkan dan digunakan untuk memantau progres menuju tujuan dan terus meningkatkan semua sistem, praktik baik, dan kebijakan terkait PSE dengan fokus pada kesetaraan. Berikut penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat.
Refleksi dengan menggunakan kerangka 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Ketika proses desiminasi ini berlangsung, saya melihat guru memperhatikan penjelasan saya dengan seksama. Bahkan setelah selesai menjelaskan, terjadi diskusi ringan dan tanya jawab mengenai pembelajaran sosial dan emosional ini, sehingga keantusiasan terlihat dari desiminasi ini. Apa yang Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Perasaan saya ketika melakukan diseminasi ini, saya merasa senang dan lega bisa membagi ilmu, yaitu modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional yang merupakan hasil kegiatan belajar saya pada program guru penggerak yang didesiminasikan pada rekan sejawat. Apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut? Hal yang bermanfaat bagi saya yaitu adanya proses sharing mengenai pembelajaran sosial dan emosional ini, sehingga kita sesama guru menyadari bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini tidaklah sulit diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran. Apa umpan balik yang Anda dapatkan? Umpan balik yang saya dapatkan yaitu pengintegrasian pembelajaran sosial dan emosional ini tidaklah terlalu sulit diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran, sehingga sebaiknya ketika dilakukan penyusunan RPP, maka sebaiknya menyematkan pembelajaran sosial dan emosional pada kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembuka, inti maupun penutup. Apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Saya akan berusaha mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional pada perangkat ajar saya, terutama RPP, dan memberikan pemahaman kepada rekan sejawat bahwa pembelajaran sosial dan emosional memiliki peran penting untuk mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetaplah menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.